Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sherly Helvita Jostens dengan nomor pokok mahasiswa 121142011900240. Saya dari mahasiswa keperawatan UKIM angkatan 2019 kelas C. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul asuhan keperawatan pada pasien dengan infark miokardium. Ya, baik, kita masuk pada tahap pengkajian. Tahap pengkajian itu terdiri atas beberapa. Yang pertama yaitu anamnesa. Anamnesa ini juga terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu identitas pasien. Identitas pasien ini kita perawat harus mengetahui nama, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, dan alamat pasien. Yang kedua yaitu keluhan utama. Keluhan yang dirasakan adalah napas sesak dan nyeri dada atau epigastrium. Yang ketiga yaitu riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan ini terbagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama, riwayat kesehatan sekarang. Jadi riwayat kesehatan sekarang ini kita sebagai seorang perawat harus menjelaskan penyakit yang dialami, apakah pasien mengeluh sesak napas dan nyeri dada, sesak bertambah jika beraktivitas, keadaan lemah dan nafsu makan menurun, dan menanyakan keluhan yang dirasakan saat melakukan pengkajian. Yang kedua yaitu riwayat kesehatan dahulu. Riwayat kesehatan dahulu itu kita menanyakan apakah pasien mempunyai riwayat vaskuler seperti hipertensi, penyakit jantung, atau mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus. Yang ketiga yaitu riwayat kesehatan keluarga. Riwayat kesehatan keluarga itu kita menanyakan apakah keluarga pasien ada yang mempunyai penyakit vaskuler seperti hipertensi, metabolik seperti diabetes mellitus. Yang keempat dari tahap anamnesa ini yaitu yang keempat yaitu ADL. ADL ini juga terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, nutrisi. Nutrisi seperti porsi yang dihabiskan, keluhan mual dan muntah, perubahan pola makan setelah sakit. Yang kedua yaitu istirahat tidur. Kebiasaan tidur siang dan malam, beberapa jam sehari, apakah ada kesulitan waktu tidur, bagaimana perubahannya setelah sakit, apakah sering terbangun dan susah tidur karena nyeri dada atau epigastrium. Yang ketiga yaitu aktivitas. Apakah ada perbatasan aktivitas, apalagi terasa sesak napas saat beraktivitas. Yang keempat yaitu eliminasi. Eliminasi itu mengkaji kebiasaan eliminasi alfi dan uri atau jumlah, warna, apakah, dan gangguan. Yang kelima yaitu personal hygiene, yaitu mandi, kebersihan badan, gigi dan mulut, rambut, kuku, dan pakaian. Yang berikut yaitu data sosial. Data sosial itu bagaimana hubungan klien dengan keluarga dan bagaimana peran klien di rumah sakit dan di rumah. Yang berikut yaitu data spiritual. Bagaimana persepsi klien terhadap penyakit dan berhubungan dengan agama yang dianut. Kita masuk pada tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik, yang dalamnya ada pemeriksaan primer. Pemeriksaan primer ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu airways. Itu sumbatan atau penumpukan sekret, adanya wheezing atau crackles. Yang kedua yaitu breathing atau sesak dengan aktivitas ringan atau istirahat. Resistensi lebih dari 24 kali per menit, irama irregular dangkal. Bronchicrackles, ekspansi dada tidak penuh, penggunaan otot bantu nafas.
Yang berikut yaitu circulation, yang terdiri dari nadi lemah tidak teratur, takikardi, tekanan darah meningkat atau menurun, edema, gelisah, akral dingin, kulit pucat, sianosis, output urin menurun. Yang kedua yaitu pemeriksaan sekunder. Pemeriksaan sekunder ini terbagi ada beberapa bagian juga. Yang pertama aktivitas. Aktivitas itu gejala, kelemahan, kelelahan, tidak dapat tidur, pola hidup menetap, jadwal olahraga tidak teratur. Yang berikut tanda, takikardi, dyspnea pada istirahat atau aktivitas. Yang berikut yaitu yang kedua sirkulasi. Gejalanya itu riwayat IMA sebelumnya, penyakit arteri koroner, masalah tekanan darah, diabetes mellitus. Tanda-tandanya yaitu tekanan darah dapat normal atau naik atau turun. Terus perubahan postural dicatat dari tidur sampai duduk atau berdiri. Yang berikut yaitu nadi. Nadi itu dapat normal, penuh atau tidak kuat atau lemah, kuat. Kualitasnya dengan pengisian kapiler lambat, tidak teratur atau disritmia. Yang berikut bunyi jantung. Bunyi jantung ekstra S3 atau S4 mungkin menunjukkan gagal jantung atau penurunan kontralitis atau komplain ventrikel. Yang berikut yaitu murmur. Bila ada menunjukkan gagal katup atau disfungsi otot jantung. Yang berikut friksi. Itu dicurigai perikarditis. Yang berikut yaitu irama jantung dapat teratur atau tidak teratur. Edemanya distensi vena juguler, edema dependen, perifer, edema umum, crackles, mungkin ada dengan gagal jantung atau ventrikel. Warna itu pucat atau sianosis, kuku datar pada membran mukosa atau bibir. Yang ketiga yaitu integritas ego. Gejalanya itu menyangkal gejala penting atau adanya kondisi takut mati, perasaan ajal sudah dekat, marah pada penyakit, atau perawatan khawatir tentang keuangan kerja, keluarga. Tandanya itu menoleh, menyangkal, cemas, kurang kontak mata, gelisah, marah, perilaku menyerang, fokus pada diri sendiri, koma nyeri. Yang keempat yaitu eliminasi. Tanda-tandanya itu normal, bunyi usus menurun. Yang kelima itu makanan atau cairan. Tanda-tandanya penurunan turgor kulit, kulit kering, berkeringat, muntah, perubahan berat badan. Gejalanya itu mual, anoreksia, bersendawa, nyeri ulu hati atau terbakar. Yang keenam yaitu hygiene. Gejala atau tandanya itu kesulitan melakukan tugas perawatan. Yang ketujuh itu neurosensori. Tanda-tandanya itu perubahan mental, kelemahan. Sedangkan gejalanya pusing, berdenyut selama tidur atau saat bangun, atau duduk atau istirahat. Yang kedelapan yaitu nyeri atau ketidaknyamanan. Gejala-gejalanya itu seperti nyeri dada yang timbulnya mendadak atau dapat atau tidak berhubungan dengan aktivitas, tidak hilang dengan istirahat atau nitrogliserin, atau meskipun kebanyakan nyeri dalam dan visceral. Yang berikut lokasi. Lokasinya itu tipikal pada dada anterior, substernal, prekordia, dapat menyebar ke tangan, rahang, wajah, tidak tertentu lokasinya seperti epigastrium, siku, rahang, abdomen, punggung, leher. Yang ke-9 yaitu pernafasan.
Gejalanya itu dyspnea tanpa atau dengan kerja, dyspnea noktural, batuk dengan atau tanpa produksi sputum, riwayat merokok, penyakit pernafasan kronis. Tanda-tandanya itu peningkatan frekuensi pernafasan, nafas sesak atau kuat, pucat sianosis, bunyi nafas atau bersih, crackles, mengi, sputum. Yang berikut kita masuk pada pemeriksaan penunjang infark miokardium. Pemeriksaan penunjangnya yang pertama EKG, itu untuk mengetahui fungsi jantung. Yang berikut pemeriksaan enzim jantung. Yang ketiga itu elektrolit. Yang keempat itu sel darah putih. Yang kelima kecepatan sedimentasi. Yang keenam itu kimia. Yang ketujuh GDA. Yang kedelapan fotodada. Yang kesembilan ekokardiogram. Yang kesepuluh pemeriksaan pencitraan nuklir. Yang ke-11 pencitraan darah jantung. Yang ke-12 angiografi koroner. 17 digital subtraksion angiografi. Yang berikut nuklear magnetik. Yang berikut lagi tes stres olahraga. Kita masuk pada analisa data. Analisa data itu ada nama klien dan ruang. Yang pertama nomor 1, data fokus. Data subjektif itu pasien mengatakan ketidaknyamanan atau dyspnea saat beraktivitas, sakit kepala pada saat bangun tidur, dan gangguan penglihatan. Data objektifnya itu gas darah arteri yang tidak normal. Terus ketidaknormalan frekuensi irama dan kedalaman pernafasan. Warna kulit tidak normal, misalnya pucat atau kehitaman. Yang berikut konfusi sianosis hanya pada neonatus, napas kuping hidung, gelisah, takikardi. Etiologinya itu arteriosklerosis, trombosis, kontriksi arteri koronaria. Masuk ke aliran darah jantung menurun, terus jaringan miokard iskemik. Yang berikut suplai oksigen ke miokardium turun, metabolisme aerob, timbunan laktat, kerusakan pertukaran gas. Yang problemnya itu gangguan pertukaran gas. Iya baik, kita masuk pada tahap diagnosa. Diagnosa yang timbul pada pasien dengan infark miokardium itu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan timbunan asam laktat, penurunan suplai oksigen ke miokard, arteriosklerosis, trombosis, kontriksi arteri koronaria. Terus kita masuk pada tahap intervensi. Tahap intervensinya itu diagnosa keperawatannya kan gangguan pertukaran gas berhubungan dengan timbunan asam laktat, penurunan suplai oksigen ke miokard, arteriosklerosis, trombosis, kontriksi arteri koronaria. Tujuan yaitu gangguan pertukaran gas berkurang. Kriteria hasilnya pertukaran gas CO2 dan pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen di alveoli untuk mempertahankan konsentrasi gas darah arteri. Rencana tindakan yaitu yang pertama, fasilitasi kepatenan. Ya baik, itu adalah hasil
tugas yang saya buat tentang asuhan keperawatan sistem kardiovaskuler pada pasien dengan infark miokardium. Ya baik, semoga video ini dapat bermanfaat bagi saya dan juga bagi yang lain. Ya, terima kasih, selamat pagi.